السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hidayah adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh seorang muslim. Terlebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Fitnah-fitnah yang menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah-fitnah yang menyeret manusia ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadu billah. Manusia membutuhkan hidayah dalam setiap gerakan-gerakannya, dalam setiap ucapannya, dalam setiap yang dia lakukan, dia membutuhkan hidayah. Matanya, telinganya, lidahnya, tangannya, kakinya membutuhkan hidayah. Kalau dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ia akan menggunakan matanya untuk hal yang tidak diridhai oleh Allah. Telinganya, lidahnya, tangannya, kakinya ia akan gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Lihat ayuhal ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika bercerita tentang orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Yang artinya sesungguhnya kami telah ciptakan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka punya hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata namun mereka tidak gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan hidayah, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan cara-caranya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang pertama, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya merupakan bukti tentang keseriusan kita dan kebenaran kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Yang artinya adalah, wahai sekalian manusia, wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu, patuhlah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Lihatlah bagaimana Allah menyebutkan hidayah itu sebagai sesuatu yang menghidupkan. Itu berarti orang yang tidak mendapatkan hidayah, dia adalah orang yang mati meskipun dia berjalan di muka bumi ini. Lalu setelah itu Allah menjelaskan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu menghalangi manusia dari keinginan hatinya. Jangan tunda-tunda jika ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah, karena bisa jadi hari ini kita ingin mendapatkan hidayah namun dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai kita mati pun kita belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa in tuti'uhu, jika kalian taat kepadanya, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh,
dan tidaklah Rasul itu tugasnya kecuali hanya sekedar untuk menerangkan saja. Cara yang kedua, bersandar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Barang siapa yang serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Fal-i'tisamu billah wat tawakkul alaihi huwa al-'umdatu fil hidayah." Berserah diri kepada Allah dan bertawakal kepadanya merupakan dasar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal 'uddatu fi muba'adatil ghiwayah, dan merupakan dasar untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesesatan. Wal wasilatu ila rasyad wat tariqis sadad, dan merupakan cara untuk mendapatkan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azakumullah, barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia senantiasa pasrah dan tunduk dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan-urusannya. Yang ketiga, menuntut ilmu agama. Al-ilmu syar'i, ilmu agama adalah merupakan penolong yang paling besar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk memahami agamanya. Kemudian penolong yang paling besar untuk dapat mengetahui bagaimana kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang cinta kepada Allah, ingin mengamalkan perintah-perintah Allah, namun ternyata salah cara ia mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Tentunya yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Al-ilmu syar'i diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Orang yang beriman dan memiliki ilmu agama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Siapa di antara kita yang tidak mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat? Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat jika ia serius bersungguh-sungguh di dalam menuntut al-ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ankabut. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang artinya adalah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk mengetahui jalan kami, kami pasti akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Jadi siapa-siapa yang serius ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak membantunya untuk mendapatkan hidayah itu. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, "Walladzina jahadu fi talabil ilm lanahdiyannahum subulal amali bihim." Kata Fudail bin Iyad, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, kami pasti menunjukkan kepada mereka jalan untuk mengamalkan ilmu itu. Karena bisa jadi kita digoda oleh syaitan untuk tidak mengamalkan ilmu itu. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkirkan godaan-godaan syaitan supaya kita bisa mengamalkan ilmu itu. Bisa jadi kita dihalangi oleh hawa nafsu kita untuk tidak mengamalkan ilmu itu. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkirkan hawa nafsu kita agar kita bisa mengamalkan ilmu itu. Kemudian cara yang ketiga untuk mendapatkan hidayah adalah senantiasa membaca Al-Quran, memahami dan mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Sad, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Yang artinya adalah kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarakun, penuh dengan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikannya tidak terputus-putus. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kitab itu diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya
orang-orang yang memiliki akal. Itu artinya orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, dia adalah orang yang tidak punya akal. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, sebab kita akui atau tidak, sebab penyimpangan yang paling besar di dalam agama kita ini adalah karena kita jauh dari Al-Quran. Jika kita membacanya, kita tidak mentadabburinya. Bagaimana kita akan mendapatkan hidayahnya? Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuknya sementara kita tidak faham, apalagi untuk mentadabburinya. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, coba antum perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita motivasi, seolah-olah kita dirayu, dibujuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ucapan yang paling baik. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada Al-Quran. Dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir, setiap kali kita membacanya kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan, tidak ada kalimat yang lebih baik daripada Al-Quran. Kemudian kitaban mutasyabiha. Kitab yang kebaikannya semua serupa, sama semua kebaikannya. Dari surah yang pertama sampai surah yang terakhir, semua sama kebaikan-kebaikannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan mathaniya. Diulang-ulang kebaikan-kebaikannya. Yang ada di dalam Al-Fatihah, ada juga kebaikannya di dalam Al-Baqarah. Kebaikan yang ada di dalam Al-Baqarah, ada juga di Al-Imran. Kebaikan yang ada di dalam Al-Imran, ada juga di Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar karenanya, karena Al-Quran ini, kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah akan bergetar kulitnya, hatinya ketika membaca Al-Quran. Namun orang-orang yang tidak takut kepada Allah, apapun yang kita bacakan tidak akan tergetar hatinya. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian kulit dan hati mereka akan melunak ketika mengingat Allah, ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan, "Dzalika hudallah." Demikian itu adalah petunjuk dari Allah. Yahdi bihi may yasha. Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran ini orang-orang yang Dia kehendaki. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang akan bisa memberinya petunjuk. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana." Yang artinya adalah sesungguhnya Quran ini menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Tidak ada jalan yang lebih lurus daripada jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalan itu telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Bukan hanya sampai di situ, tapi kemudian Allah mengatakan, "Wa yubasysyirul mu'minin." Dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihat, yang melakukan amal-amal saleh, anna lahum ajran hasana, bahwa bagi mereka adalah pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila mereka mentadabburi dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Cara yang kelima untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rifqatus salihah. Memiliki teman-teman yang saleh. Betapa banyaknya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala karena temannya yang saleh. Dan betapa banyaknya orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena teman-temannya yang fasik. Lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahf yang kita baca di hari ini atau di malam harinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Yang artinya adalah, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari, di pagi hari atau di sore hari. Jadi ikhwani fi din azakumullah, teman-teman yang saleh adalah harta, aset yang besar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus berteman dengan mereka, bagaimanapun keadaan mereka, apakah dia miskin, dia fakir, dia tidak punya jabatan atau apa saja. Lihat apa kata Allah, bil ghadati wal 'ashi, di pagi hari dan di sore hari, tetaplah engkau bersama mereka. Yuriduna wajah Allah. Orang-orang yang saleh itu dia tidak mengharapkan apa-apa darimu. Yang diharapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan, wala ta'du 'aynaka, janganlah pandanganmu beralih kepada orang lain. Turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan jangan sekali-kali kamu taat kepada orang-orang yang kami lalaikan. Karena jika engkau taat kepada orang-orang yang kami lalaikan, pasti engkau akan menjadi orang-orang yang lalai. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan semua urusannya menjadi melampaui batas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, manusia itu sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Kalau kalian ingin menjadi orang saleh, bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang fasik, bertemanlah dengan orang-orang yang fasik. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Senantiasa berdoa. Karena doa merupakan salah satu sebab yang besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan untuk mendapatkan keselamatan-keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian mengatakan, Tuhan kalian mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni," mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaan kalian. Dijanji oleh Allah, kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mau berdoa. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a. Fa idza ulhimtu du'a fa kana al-ijabatu ma'ahu." Saya tidak menyusahkan, saya tidak memikirkan kapan doa saya dikabulkan atau tidak, saya tidak pikirkan. Yang saya pikirkan adalah berdoa itu. Karena apabila saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk berdoa, maka itu saya akan dikabulkan karena Dia yang berikan saya petunjuk untuk berdoa, maka pasti tidak lama lagi Dia akan mengabulkan permintaan saya. Ikhwani fiddin azzakumullah. Kita setidaknya setiap hari 17 kali kita meminta hidayah kepada Allah. Bahkan tidak sah salat kita apabila di setiap rakaat kita tidak meminta hidayah kepada Allah. Ini menunjukkan betapa butuhnya kita kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Yang artinya adalah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.
jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan juga jalannya orang-orang yang engkau sesatkan, jalannya orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum." Yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah itu kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah itu." Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.